Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling ditakuti oleh manusia di dunia ini dan sungguh menyeramkan adalah kematian, hari kebangkitan, serta peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi beriringan dengannya, seperti tiupan sangkakala, suara yang keras, kematian semua makhluk, dan kebangkitan mereka dari kematian, yang akan mengantarkan mereka untuk perhitungan amal dan pertanggungjawaban. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang awal kejadian menakutkan yang terjadi pada hari kiamat, tiupan kematian, serta tiupan kebangkitan seluruh makhluk, dan hal-hal mengerikan yang terjadi seiring dengannya yang membuat rambut beruban. Silahkan simak video ini sampai selesai. Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita tentang hari kiamat dan memberitahu kepada kita tentang tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari tersebut dan telah disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ada 3 malaikat yang akan tersisa setelah kematian semua makhluk. Mereka adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil alaihimussalam. Allah SWT telah memberikan tugas kepada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakala dengan tiupan kematian untuk seluruh makhluk serta tiupan kebangkitan, dan disebutkan pula bahwa malaikat Israfil alaihissalam adalah salah satu malaikat pemikul arsy. Namun ia juga memiliki tugas lain yang mengerikan dan menakutkan, yaitu meniup sangkakala pada hari kiamat. Pada hari itu, malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala atas perintah Allah dengan 2 tiupan. Tiupan pertama yaitu tiupan kehancuran dan kematian, dan tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Allah SWT berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah, maka matilah seluruh makhluk. Dan apabila sangkakala telah ditiupkan, ruh akan keluar dari jasad-jasad semua makhluk hidup. Tiupan pertama disebut sebagai tiupan kehancuran dan kematian seluruh makhluk. Apabila Allah telah mengizinkan untuk kematian seluruh makhluk hidup dan akhir dari dunia, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakala. Maka malaikat Israfil pun meniup sangkakala dengan tiupan yang sangat keras, membuat seluruh makhluk ketakutan. Kemudian seluruh makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi pun meninggal, kecuali yang Allah kehendaki masih hidup. Setelah seluruh makhluk hidup telah mati, malaikat maut datang kepada Allah SWT kemudian berkata, "Wahai Rabb, telah mati seluruh makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Engkau kehendaki masih hidup." Kemudian Allah bertanya tentang yang masih hidup, padahal Allah Maha mengetahui siapa yang masih hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Yang masih hidup adalah Engkau, Zat yang maha hidup dan tidak akan mati, dan malaikat pemikul arsy, serta malaikat Jibril dan Mikail." Kemudian Allah SWT berfirman, "Wafatkanlah malaikat Jibril dan Mikail." Kemudian arsy pun berbicara, "Ya Rabb, malaikat Jibril dan Mikail akan mati." Kemudian Allah SWT berfirman kepada arsy, "Diamlah, karena aku telah menentukan kematian untuk siapapun yang berada di bawah arsy." Kemudian malaikat Jibril dan Mikail pun mati. Malaikat maut kembali datang kepada Allah SWT, kemudian berkata, "Wahai Rabb, malaikat Jibril dan Mikail telah mati." Kemudian Allah bertanya tentang siapa yang masih hidup, padahal Allah mengetahui siapa saja yang masih hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Yang masih hidup adalah Engkau, Zat yang maha hidup dan tidak akan mati, serta para malaikat pemikul arsy dan saya." Kemudian Allah SWT berfirman, "Wafatkanlah malaikat pemikul arsy." Kemudian malaikat pemikul arsy pun wafat, dan di antara mereka adalah malaikat Israfil alaihissalam. Allah SWT kemudian memerintahkan kepada arsy untuk mengambil sangkakala dari malaikat Israfil. Kemudian malaikat maut datang kepada Allah SWT. Ia pun kemudian berkata, "Wahai Rabb, malaikat pemikul arsy telah mati." Kemudian Allah bertanya tentang siapa yang masih hidup, padahal Allah Maha mengetahui siapa saja yang masih hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Yang masih hidup adalah Engkau, Zat yang maha hidup dan tidak akan mati, dan saya." Kemudian Allah SWT berfirman, "Kamu adalah salah satu makhluk ciptaanku. Aku ciptakan sesuai yang aku kehendaki, maka matilah." Kemudian malaikat maut pun mati.
maka tidak ada yang tersisa di seluruh alam kecuali Allah yang Maha Esa, dan dialah yang Maha Awal dan Akhir. Allah SWT kemudian membangkitkan malaikat Israfil, dan dia menjadi makhluk pertama yang dibangkitkan setelah tiupan pertama. Hal itu karena malaikat Israfil alaihissalam akan meniup sangkakala untuk tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Malaikat Israfil alaihissalam pun kemudian meniup sangkakala untuk tiupan kebangkitan. Setelah itu ruh-ruh kembali ke jasadnya. Kemudian mereka keluar dari kubur menuju ke mahsyar. Mereka akan menunggu hisab dan perhitungan di hadapan Allah SWT antara masuk surga atau neraka, yang mana Allah SWT dengan kekuatannya akan mengumpulkan apa yang telah terpisah dari jasad-jasad dan mayat mereka, kemudian mengembalikan arwah ke jasad mereka, membelah kuburan mereka, kemudian menuju ke mahsyar untuk berkumpul. Disebutkan bahwa ketika Allah SWT hendak membangkitkan makhluk-makhluknya, maka Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit. Sifatnya seperti air mani manusia, maka ahli kubur tumbuh karena air tersebut. Apabila telah sempurna bentuk ciptaannya, maka ditiupkan sangkakala dengan tiupan kedua, lalu ruh mereka terbang ke jasad mereka dan membelah kuburan mereka, serta mereka pun keluar dari kubur dengan cepat. Allah Ta'ala berfirman, "Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Mereka berkata, "Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah para rasulnya." Allah Ta'ala juga berfirman, "Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum." Orang-orang yang kufur mengira bahwa sesungguhnya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan, kemudian pasti akan diberitakan apa yang telah kamu kerjakan. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, dan orang yang pertama kali kuburannya akan terbelah dari Bani Adam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tufaddilu baina anbiya'illah, fa innahu yunfakhu fis-sur, fa yas'aqu man fis samawati wa man fil ard, illa man syaa Allah, thumma yunfakhu fihi ukhra, fa akunu awwala man bu'ith, fa idza Musa akhidun bil 'arsy, fala adri ahusiba bi sa'aqatihi yawm at-tur am bu'itha qabli." Janganlah kalian membanding-bandingkan di antara para Nabi Allah. Sesungguhnya nanti akan ditiup sangkakala, lalu semua makhluk yang ada di langit dan di bumi pun mati, kecuali yang Allah kehendaki. Lalu sangkakala ditiup lagi, maka akulah orang yang pertama sadar atau dibangkitkan dari kematian. Namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan pada arsy. Aku pun tidak tahu apakah dia dikecualikan karena telah mengalami pingsan pada peristiwa di Bukit Tur, ataukah dia dibangkitkan sebelumku. Disebutkan bahwa malaikat Israfil alaihissalam adalah orang yang pertama kali sujud di antara para malaikat. Lalu Allah SWT memberikan balasan kepadanya dengan diberikannya pengelolaan Lauhul Mahfuz. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibus sur qad iltaqama al-qarn wa hana dhahru yanzuru tijaha al-'arsy ka'anna 'ainaihi kawkaban durriyan lam yatruf qattu makhafata an yu'mar qabla dhalik." Bagaimana bisa saya bersenang-senang sedangkan malaikat peniup sangkakala telah meletakkan sangkakalanya di mulutnya. Dahinya pun menatap ke arah arsy, kedua matanya menatap ke arah arsy seakan-akan bintang kejora yang memancar sinar terang dan tidak berkedip. Kedua matanya tidak pernah berkedip karena takut kalau-kalau Allah menyuruh meniupnya sebelum matanya berkedip. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Seluruh makhluk hidup akan dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa mahsyar adalah tanah lapang yang datar, tidak ada gunung dan lembah. Allah Ta'ala mengumpulkan mereka dalam keadaan telanjang kaki dan badan, dan tanpa disunat, yaitu dalam keadaan sebagaimana ketika mereka diciptakan. Mereka akan dihinggapi rasa takut dan kaget, karena Allah Ta'ala membangkitkan mereka sebagaimana keadaan ketika mereka meninggal. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan kafir. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan beriman, maka ia pun akan dibangkitkan dalam keadaan beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan, dan engkau melihat bumi itu rata.
kami kumpulkan seluruh manusia dan kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam 3 keadaan. Di antara mereka ada yang berjalan kaki dengan kedua kakinya, dan ada pula yang naik kendaraan. Ada yang berjalan dengan wajahnya, dan inilah keadaan orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman dan bertakwa, mereka akan naik kendaraan sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala thalathati asnaf, sinfun musyah, wa sinfun dubban, wa sinfun ala wujuhihim." Faqalu ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Qal, innal ladzi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yamshahum ala wujuhihim. Ama innahum yattaquna biwujuhihim kulla hadarin wa syauk. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 kelompok. Satu kelompok adalah para pejalan kaki, kelompok yang lain adalah orang-orang yang berkendaraan, dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang berjalan di atas wajahnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara mereka berjalan dengan wajahnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah SWT yang telah membuat mereka berjalan di atas kedua kakinya, Maha berkuasa untuk menjadikan mereka berjalan di atas wajahnya. Sungguh mereka berlindung dengan wajahnya dari setiap tempat tinggi dan berduri. Di antara mereka ada pula yang berjalan dalam keadaan buta, ada yang bisu dan tuli." Allah Ta'ala berfirman, "Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa." Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Orang-orang akan berada di padang mahsyar dalam waktu yang lama, agar mereka merasakan pedihnya keadaan dan kondisi mereka, sampai Allah memuliakan nabinya dengan menyediakan telaga yang mulia. Yang diizinkan untuk mendatanginya adalah sebaik-baik umat, dan yang dilarang adalah semua yang mengubah ajaran agama Allah, di mana Allah menghendaki agar mereka tinggal dalam keadaan sempit dan sulit dalam waktu yang lama untuk menunggu datangnya hari perhitungan. Matahari mendekat dengan makhluk, sampai membuat keringat banyak bercucuran sesuai perbuatan dan derajat mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai ketiak, dan ada pula yang tenggelam karena keringatnya. Semoga Allah SWT melindungi kita dari kengerian hari kiamat, merahmati kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan selain dari naungannya, dan tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang tenggelam dalam keringat dan dosa. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.